kan ada 3 klaster kalau nggak salah, tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya. Hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi apa namanya menjadi patokan yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak. Karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya, apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli. Sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah peradilan tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Yang harus dipahami yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita mempersyaratkan bahwa untuk menaikkan sesuatu perkara menjadi penyidikan kecuali tertangkap tangan harus minimal ada 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus saling berhubungan, bukan jumlahnya ya. Misalnya ditentukan jumlah ahli sekian puluh atau sekian ratus, jumlah saksi sekian ratus, itu tidak menjadi patokan, tetapi harus saling bersesuaian. Saling bersesuaian. Setelah saling bersesuaian, maka objek yang dipermasalahkan itu harus dibuktikan dulu. Yang dipermasalahkan adalah ijazah itu menurut Pak Rosario, Pak Rismon, Ibu Dokter Tepa, dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar, maka itu harus diuji dan berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan tun. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya
jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Maaf, saya menyatakan apa yang menurut saya, menurut pandangan hukum ya. Saya sama sekali tidak memihak pada Pak Jokowi, sama sekali tidak memihak kepada Pak Roy Suryo ya. Nah, itu yang saya pahami ya. Tapi nggak tahu kalau Polda Metro Jaya mempunyai pemahaman lain atau mempunyai alat bukti lain yang saya tidak tahu gitu. Maaf, saya ini orang kampung gitu. Tidak begitu paham ya. Karena saya tidak lagi menjadi bagian dari penyidik begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.